Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari malam tak ada penyengat, penyengat ada di hari pagi. Karena jawaban salamnya kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari malam tak ada penyengat, penyengat lari kerana api. Jawapan salamnya kurang semangat kerana terlalu banyak makan daging sapi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Huda beserta seluruh jajarannya, wabil khusus Buya Kastulani, sama-sama kami pengurus seperti Riau, dan kemarin sama-sama suluk pada bulan Ramadan dengan Ustaz Abdul Somad. Kemudian wabil khusus juga ada Profesor Afrizal, guru besar di UIN Suskap Pekanbaru. Yang saya hormati Pak Camat, kemudian Pak Lurah dari pihak keamanan, para alim ulama dari MUI Pekanbaru, kemudian Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini semua adalah merupakan Habibullah, kekasih Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini merupakan orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sungguh enak si air nira, enak dimakan dengan ubi. Malam ini semua kita gembira kerana memperingati Maulid Nabi. Saya melihat semua wajahnya cerah-cerah semua. Bayangkan semua, ini luar biasa ini peristiwa malam ini. Saya sudah banyak menghadiri Maulid Nabi Isra Mi'raj, tapi malam ini luar biasa. Tahniah nih buat pengurus dan jemaah Al-Huda. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk bersempena memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah termasuk umat Muhammad yang bersyukur dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasul, kita berselawat, di mana tempatnya? Tempatnya ada di dalam surga. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau hadir di majlis ta'lim bersempena memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi, dari kampung ke kampung. Tadi saya dikirim foto oleh saudara saya di Dumai memotong kambing 3 ekor. Wah, ini satu masjid masih kalah dengan Al-Huda. Kami sapi, dia bilang kan, tak mau kalah. Kami 3 ekor sapi Ustaz. Kami satu. Saya kirim pula foto sapi. Wah, hebat ya, kata dia. Hebatlah. Siapa dulu pengurusnya, saya bilang. Semua
semua seluruh dunia memperingati Maulid Nabi. Pertanyaan saya adalah, ada apa dengan Muhammad sehingga orang memperingatinya? Apakah perlu setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi? Ini pertanyaannya. Menurut saya perlu. Mengapa perlu? Karena anak-anak sekarang sudah banyak tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Coba tanya anak-anak kita sini. Siapa ayah Rasulullah? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Siapa istrinya? Siapa cucunya? Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Kalau mereka tahu hebat. Kecuali anak-anak yang sekolah di pondok pesantren, itu memang diajarkan tentang sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang anak-anak banyak yang tak tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang lebih tahu tentang Upin Ipin. Siapa kakak Upin Ipin? Kak Ros. Cepat dia jawab. Siapa kawannya orang Cina? Meme, gitu dia. Siapa nama nenek dia? Opah. Tahu dia semua. Siapa pemain bola kaki yang paling terkaya? Wah, cepat dia jawab. Ronaldo. Bayarannya sekian satu tahun. Siapa artis yang terkenal sekarang? Cepat dia jawab. Raffi Ahmad. Siapa nama bini Raffi Ahmad? Tahu dia. Siapa nama anak Raffi Ahmad? Tahu dia semuanya. Siapa emak Raffi Ahmad? Tahu dia. Tapi ditanya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tahu dia. Padahal itu adalah Rasul kita. Dia adalah panutan kita. Dia adalah teladan kita. Wajib kita untuk mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya perlu setiap tahun dilaksanakan Maulid Nabi di sekolah, di mushola, di masjid, dari rumah ke rumah, di kantor, di wirid pengajian majelis ta'lim. Saya hampir setiap hari ini diundang ibu-ibu majelis ta'lim Maulid Nabi. Bahkan ada ngajak Maulid Nabi di mana? Di Taman Mayang, Kaca Mayang. Apa tuh? Taman Alam Mayang. Bayangkan Maulid Nabi di Kaca Mayang, Ustaz, Buya. Karena ibu-ibu ini kalau dia di Kaca Mayang tuh bukan mendengar hanu aja, bukan mendengarkan ceramah aja. Di mana bumi dipijak, di situ dia berkodak. Kalau tak berfoto, ibu-ibu dia tak selfie, stres dia. Tapi biarlah, kalau bikin dia sehat, bapak-bapak rela ya dah, silakanlah. Mau pergi ke Alam Mayang, mau ke Dumai, ke Sumatera Barat, silakan. Yang penting dakwah, itu yang penting. Substansinya apa? Dakwah. Itu nomor satu. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak heran kalau Profesor Michael Hart, seorang Amerika, berkebangsaan Amerika, melakukan riset selama 28 tahun terhadap 100 manusia, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia bukan orang Islam. Dia tidak melihat dari bangsa mana, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat bahasa. Yang penting mana yang paling berpengaruh, dia teliti. Berapa orang? 100 orang. Berapa lama? 28 tahun dia melakukan penelitian. Kita tahu siapa di urutan pertama? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya agama lain protes. Agama yang dia anut protes. Mengapa pula kau agama orang lain pula yang kau letakkan urutan pertama? Kita agama kita ini, tapi mengapa agama Islam yang kau letakkan di urutan pertama? Akhirnya dia memaparkan di depan publik. Ini dasar saya. Dia punya, jadi waktu penelitian dia punya kriteria. Kriterianya yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, yang bisa dia pertanggungjawabkan. Ternyata jawaban yang pertama,
Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan urutan pertama? Yang pertama adalah akhlakul karimah. Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji, yang agung, yang tidak bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Nomor urutan kedua, Isaac Newton yang menciptakan teropong bintang. Itu nomor kedua. Yang ketiga adalah Buddha. Yang keempat Konghucu namanya. Musa. Yang kelima Isa. Yang ketiga Isa. Yang ketiga Isa, baru Buddha, baru Konghucu. Nabi Musa terletak pada urutan yang ke-6 boleh. Nabi Musa ke urutan 16. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata akhlak Rasulullah menjadi prioritas pertama. Karena akhlak Rasulullah, budi pekertinya itu yang tidak bisa disaingi oleh tokoh-tokoh yang lain 99 orang itu. Ini kalau kita uraikan akhlak Rasulullah sampai subuh tak selesai nih. Kita ambil hanya beberapa yang penting saja. Yang pertama, Rasulullah itu bisa menjaga mulutnya. Amsik alaika lisanak, genggamlah lidahmu, kata Rasul. Rasul berkata, setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung hikmah, mengandung makna, memberi nasihat, mengajak orang untuk kebajikan, dan mengajak orang untuk membawa ke surga. Tidak pernah kata-kata yang keluar dari mulutnya yang membawa orang ke dalam neraka jahanam. Tidak pernah yang keluar dari mulutnya marah, memfitnah, ghibah. Jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amsik alaika lisan, genggamlah lidahmu, kata Rasul. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Mulut bisa membawa kita ke dalam neraka, tapi mulut bisa membawa kita ke dalam surga, saudara-saudaraku sekalian. Ini yang diajarkan Rasulullah dari qauli, ucapan manusia itu. Salah satu ciri akhlak manusia adalah qauli, ucapan yang keluar dari mulutnya. Makanya Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj, dia berkata, dengan sedih dia berkata, bahwa aku melihat bahwa isi neraka itu kebanyakan kaum perempuan. Kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang menyebabkan kaum perempuan banyak dalam neraka, wahai Rasulullah? Yang pertama, karena perempuan tidak bisa menjaga mulutnya. Ini perempuan yang di benua sana, bukan dari masjid sini, enggak. Yang benua Afrika sana, jauh sana tuh. Kalau di sini bagus-bagus nih mulutnya. Ya. Di masjid ini bagus. Keluar dari masjid tak tahulah. Entah apa dibuatnya tak tahulah kita kan. Tapi dalam masjid ini semua diam ibu-ibu nih. Dalam masjid. Kalau keluar main dekat teh. Bu, tolong ingat itu. Perempuan banyak masuk dalam neraka karena mulutnya. Maka mulai sekarang jagalah mulut. Kalau suami pulang tak bawa duit, hiburlah dia. Jangan dipidato pula dia lagi. Udah di kantor dimarahi pimpinannya, di luar dimarah oleh kawannya tak berduit, di rumah dimarah oleh istri. Kesian deh lo suami. Kemana pergi kena marah? Belum lagi anak mengamuk, bayar uang sekolah tak ada, untuk jajan tak ada, beli baju tak ada, semua memarahi suami ini. Kasihan saya dengan suami-suami ini, tersiksa kita. Walaupun sebenarnya bapak-bapak itu adalah kewajiban bapak-bapak untuk memasak sebenarnya di rumah itu. Yang menyuci kewajiban siapa? Suami.
Memasak kewajipan siapa? Kewajipan suami. Membersihkan rumah kewajipan siapa? Kewajipan suami sebenarnya. Kewajipan istri cuma satu saja, yaitu taat kepada suami. Disuruh masak, masak. Disuruh nyuci, nyuci. Disuruh bersihkan rumah, bersihkan. Satu aja kewajipan istri, taat kepada suami kalau mau masuk surga. Selesai. Setuju Pak? Setuju. Cepatnya kau setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan kaum perempuan masuk dalam neraka? Karena banyak di antara mereka yang tidak berbakti kepada suami. Suami pulang masih juga pakaian memasak tadi dipakainya. Entah parfum apa dipakainya sampai suami tutup hidung ini ya. Dari pagi sampai petang suaminya tak gosok gigi, maka dia siang makan jengkol. Bajunya yang seminggu itu dipakai bajunya. Keluar rumah tidak minta izin dengan suami. Kata-katanya kadang-kadang lebih tinggi dari suara suaminya. Suaminya berkata 1, dia 10. Ini yang membuat banyak para istri yang banyak mengisi neraka jahanam, yang tidak berbakti kepada orang tua, kepada suaminya. Kalau baru nikah, tak tanggung. Ayang beb. Pertama nikah. Ya sayangku, kata suami. Jatuh istri ni, ya Allah sayang, hati-hati. Mengapa tak hati-hati? Hampir terkelecuk kaki di kau sayang. Baru nikah. Kalau sudah nikah 20 tahun, buta mata di kau. Di mana letak mata kau ni? Kata, itu aja tak nampak, kata dia. Tapi Rasulullah memanggil istrinya, ya Humairah, wahai kemerah-merahan, pipi kemerah-merahan. Dia manggil adinda, dia manggil sayang, dia manggil intan, dia manggil berlian, dia manggil payungku, jantungku. Rasulullah dari nikah sampai dia wafat tetap panggilan Rasulullah itu kasih sayang kepada istrinya. Begitu juga istrinya tetap memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kalau ingin masuk surga, jaga mulut. Yang kedua, berbakti kepada suami. Tak bawa duit suami, senyum aja Bu. Bawa senyum aja. Jangan ditambah kegelisahan dia. Selalu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Di bawahnya hari ini 100.000, alhamdulillahirabbil alamin. Terus besok, alhamdulillah dek, kita bisa beli kebun sawit 2 hektar. Apa ibu ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lama pulang suaminya, alhamdulillah dek, kita bisa beli rumah 1 lagi. Apa ibu ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Setahun lagi pulang, alhamdulillah dek, bisa beli mobil 1 lagi, jadi 2 mobil kita dek. Apa ibu ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pulang bapak, membawa istri yang kedua. Apa ibu ucapkan? Mana alhamdulillah ini? Tak ada alhamdulillah ini Pak. Tak setuju nampak ini dah. Kebun sawit alhamdulillah, mobil alhamdulillah, rumah alhamdulillah, duit alhamdulillah. Pas bini kedua, dia pun senyum ibu-ibu ni. Innalillahi la.
apapun yang terjadi tetap kita ucapkan alhamdulillah. Senang atau susah dengan suami, itulah suami kita sampai mati, alhamdulillah. Tak ada bawa duit, apa yang ada di rumah tu nasi, kasih pakai garam kalau perlu kasih. Tetap tersenyum ibu, tetap berbahagia dengan suami apapun keadaan dia. Sehidup semati, satu hidup satu mati. Tak ada yang mau sama-sama mati lah. Cerita aja tu banyak, tu dalam sinetron. Jangan seperti cerita kan, apa kata istrinya, bang jangan coba-coba abang untuk nikah lagi, langkahi mayatku dulu bang, baru abang boleh nikah. Kata dia, iyalah dek. Meninggal istrinya masih di rumah mayatnya, dilangkahinya. Ada apa ini? Kata semua keluarga, mengapa kau langkahi mayat istriku? Iya, kata istriku, kalau mau nikah lagi langkahi mayatku, kata dia. Maka dilangkahilah istrinya supaya bisa nikah lagi. Itu cerita bengak aja, tak ada terus. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak tadi, kata Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Tidak aku diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Banyak orang yang berilmu tapi tak berakhlak. Banyak pejabat tapi tak berakhlak. Banyak ulama tidak berakhlak. Banyak orang kaya tapi tidak berakhlak. Tak ada sopan santunnya dengan orang lain. Banyak kita melihat orang seperti itu. Dia berilmu, hebat dia, kaya dia, tapi dia tidak bisa menghargai orang lain. Beda dengan Rasulullah. Dan Rasulullah di dalam kehidupannya sehari-hari, para sahabat, para kaum kafir Quraisy masuk Islam bukan karena dipaksa Rasulullah, tapi karena apa? Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang tokoh kafir Quraisy membawa pedang yang siap akan membunuh Rasulullah, karena dia akan mendapat hadiah yang paling besar. Maka sahabat menghalang, jangan kau masuk. Kata Rasulullah, biarkan dia masuk. Dia membunuh kau wahai Rasul, biarkan dia masuk. Masuk dia. Silakan ucapkan apa yang ingin kau ucapkan, kata Rasul. Diam dia. Silakan apa yang ingin kau ucapkan. Dia diam juga. Kata Rasul, bukankah kau ingin membunuhku? Jatuh pedangnya. Langsung ketika itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita seperti itu, orang membunuh kita, sibuk lah ngambil parang panjangnya lah belakang, sibuk untuk melawan. Tapi Rasul tidak. Begitu tingginya budi Rasulullah. Apalagi Rasul ini menutup aib sahabat. Dia tidak pernah membuka aib sahabat-sahabat para saudara-saudaranya. Suatu kali di masjid duduk menunggu waktu sholat, tiba-tiba ada aroma tak sedap, ada yang buang angin. Semua saling memandang. Rasul diam. Rasul tahu siapa yang buang angin itu, tahu dia. Kalau seandainya ketika itu Rasul langsung sholat, maka siapa yang pergi beruduk berarti itulah yang buang angin. Akhirnya Rasul pergi beruduk, padahal Rasul masih ada uduknya. Akhirnya semua sahabat ikut beruduk, sehingga tidak tahu siapa yang buang angin. Begitu hebatnya Rasul menutup aib orang lain. Kalau kita sempat ada yang seperti itu, kau kentut dia, kau kentut dia, semua dituduh itu kan, kau kentut, kau kentut. Itulah beda kita dengan Rasul. Tapi Rasul tetap diam. Kenapa? Karena dia tahu ketika aib itu terbuka, maka orang itu akan malu.
Dan Rasul tahu ketika engkau menutup orang lain, maka Allah akan menutup aibmu. Tapi ketika engkau membuka aib orang lain, tunggu, Allah akan membuka aibmu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak aib kita ni sebenarnya, tapi ditutup Allah. Janganlah nak sok-sok hebat kita ni. Tak ada. Kita punya masa lalu masing-masing. Sempat Allah membuka semua aib kita ni, masa lalu kita, ya tak sanggup kita ke masjid ni. Ada yang berzinah, ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang berzina dengan isteri orang, ya Allah. Ada yang korupsi, tapi Allah tutup semua aib kita. Tak ada tahu di antara kita masa lalu kita ni. Tak ada yang tahu ni. Sempat Allah buka semua, habis kita, tak sanggup datang ke masjid. Oleh sebab itu, tutuplah aib saudara kita seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Rasulullah yang terpuji, tak pernah Rasulullah itu marah, selalu tersenyum. Dilempar pakai batu berdarah, dia tersenyum. Ketika lewat dalam suatu rumah, ada rumah kafir Quraisy, diludahi, senyum Rasulullah. Asal lewat diludahi, lewat diludahi. Satu kali dia lewat, tak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya, kemana orang yang selalu meludah aku itu? Dia sakit wahai Rasul. Oh, sakit dia. Besok datang Rasulullah bawa makanan. Dah ketakutan orang ni, mati aku. Ini pasti Rasulullah akan marah dengan aku ini. Apa kata Rasul? Wahai saudaraku, semoga cepat sehat ya. Ini makanan kubawakan untukmu. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Ketika itu langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini yang menempatkan Rasulullah sebagai ranking pertama. Kenapa? Karena dia akhlaknya yang luar biasa. Yang kedua, Profesor Michael Hart menempatkan Rasulullah pada urutan pertama karena Rasulullah bisa sebagai teladan, sebagai contoh. Ini yang krisis pada kita sekarang ini. Krisis teladan para pemimpin, krisis teladan para orang tua, krisis teladan para guru, krisis teladan para ulama. Dia pandai berbicara tapi tidak memberikan contoh. Ke masjid nak, ke masjid nak. Ayah nak ke masjid dah, kata dia. Mampus. Mengaji nak, mengaji nak. Ayah nak pernah mengaji dah. Nak, jangan asyik main handphone aja nak, kata mamanya. Mama sibuk main handphone sampai jam 1 malam, TikTok, nonton filem, segala macam. Para pejabat kita, jangan korupsi, hidup sederhana. Dia pakai pesawat pribadi. Jangan korupsi, dia korupsi. Yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilakukannya. Kita krisis kepemimpinan. Para ulama sibuk dia mengajak orang untuk berbuat kebaikan, melarang kemaksiatan, tapi keluarga, istri, anaknya tak pernah duduk di majelis ta'lim. Dia pandai mengajak orang tapi tak bisa mengajak keluarganya. Para guru, jangan merokok anak-anakku sekalian. Iya Pak, dia sendiri merokok. Cik mana murid tak merokok? Sekarang murid sekarang lain lagi ya. Pak, ini rokok Pak. Murid pula merokok yang guru sekarang. La ilaha illallah. Kalau kita dulu takut untuk merokok di depan guru tu, menyuruh-nyuruh sembunyi. Sekarang murid mengajar, Pak, rokok Pak.
bekerja sama lah dia. Disiplin ya nak, tapi guru tak disiplin. Kalau dulu guru kita dulu masuk 7:30, jam 7:30 kurang 5 dia ada di lokal. Itu guru-guru kita dulu. Mudah-mudahan ini bisa kita rubah. Kita bisa mengikut Rasulullah. Kita bisa sebagai teladan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa metode pendidikan yang terbaik adalah keteladanan. Makanya sekarang banyak orang memasukkan anak di pondok pesantren, karena guru-guru, kiai, buya-buyanya mengajarkan, memberikan contoh yang baik kepada santri-santrinya. Kalau ibu-ibu, bapak tak sanggup untuk mengurus anak, sibuk dengan pekerjaan, antarlah ke pondok pesantren. Karena mereka akan diajarkan di sana dengan ilmu-ilmu agama, diajarkan akhlak yang baik, diajarkan kitab-kitab kuning. Seperti di Pondok Darussalam Kabun itu diajarkan kitab kuning. Kelas 7-nya ikut bersuluk. Aman bapak ibu di rumah, tak perlu lagi marah-marah mengawasi anak-anak kita. Kirimlah anak kita ke pondok-pondok pesantren agar mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, anak yang soleh, yang merupakan investasi yang akan mendoakan kita ketika kita nanti mati. Bapak ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa salah satu lagi yang bikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada urutan pertama? Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal ada makanan, ada orang minta, tak pernah tak dikasih, berikan. Ada roti satu, Rasulullah bawa nak makan, assalamualaikum wahai Rasul, aku belum makan wahai Rasulullah. Dikasihnya separuh roti dia, ini saudaraku. Pas nak menyuap, assalamualaikum wahai Rasul, aku belum makan wahai Rasul, dipotongnya lagi seperempat. Baru nak nyuap, assalamualaikum ya Rasul, kami belum makan. Habis makanan itu semua dikasihnya. Akhirnya dia tak makan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap fakir miskin. Tapi ada cerita yang paling menggugah hati kita. Di dalam kitab Bughyatul yang dinukil oleh Imam Sayuti, suatu ketika Rasulullah di rumah, datang pengemis. Assalamualaikum wahai Rasul, aku pengemis Rasul, berilah aku sesuatu. Lalu Rasul berkata kepada Aisyah, wahai istriku, berikanlah bajuku. Berikan bajuku kepada pengemis itu. Diberikan baju itu. Lalu pengemis ini berlari dia ke pasar. Siapa yang membeli baju Rasulullah? Aku menjual baju Rasulullah. Terdengar seorang buta. Orang buta ini kaya. Dia panggil budak dia, pembantu dia, tolong kau beli baju tu, berapapun kita beli, ya, tolong berapapun kita beli. Kalau dapat kau membeli baju tu, kau kubebaskan jadi budak, kau merdeka. Pergilah budaknya mengejar kepada pengemis tadi. Berapa jual pak? Sekian. Tak tawar-tawar, langsung dia bayar. Dikasihlah baju pada orang buta. Maka anak ini bebas, dia menjadi budak. Lalu orang buta ini berdoa, ya Rabb, berkat aku memiliki baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baju manusia yang agung, baju Habibullah, kekasih engkau ya Allah, berkat baju orang suci ini ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, tolonglah engkau celikkan mataku ya Allah, supaya aku bisa melihat lagi ya Allah. Maka seketika itu bisa orang buta ini melihat langsung bisa melihat. Akhirnya dia berniat
Kalau aku bisa melihat baju ini, aku kembali kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Aku mengembalikan baju ini. Macam mana ceritanya nih? Diceritakanlah apa kata Rasulullah kepada istrinya Aisyah. Tersenyum dia. Aisyah, engkau lihat betapa besar kalau kita bersedekah. Yang pertama, orang miskin tadi dah menjadi kaya. Yang kedua, orang buta sudah bisa melihat. Yang ketiga, budak sudah merdeka. Yang keempat, baju ini kembali kepada kita lagi. Aisyah, senyumlah Rasulullah dan Aisyah. Begitu manfaatnya kalau orang bersedekah. Masih dalam kitab itu, Imam Suyuti menukil, kalau orang bersedekah satu kali sedekah kepada orang yang teman biasa, misalnya ngajak ngopi kita pak, ayo makan nasi ramas kita, misalnya ibu balik wirid ngajak makan, minum cendol, minum es, berapa dibalas Allah? 10 kali lipat dibalas Allah sedekah itu. Lalu kalau kita sedekah pada yatim piatu, pada fakir miskin, dibalas Allah 90 kali lipat, kata Imam Suyuti ini tadi. Kalau kita sedekah kepada sahabat kita, teman kita, tapi dia miskin, dia susah, berapa dibalas Allah? Dibalas Allah 900 kali lipat. Jadi teman yang susah itu, kalau dia susah, kita bantu teman kita 900 kali lipat. Lalu kalau kita membantu orang tua kita, berapa diganti Allah? 100.000 kali lipat diganti Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita memberi pada orang tua kita. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yang ini jarang dilakukan orang kecuali kepada orang-orang tertentu. Diganti Allah 900.000 kali lipat jika kamu memberi ulama atau guru kamu, guru ngaji, ulama-ulama yang mengajarkan kita. Ini yang duduk di sini ini berapa nih? Mungkin dah ribuan yang duduk. Semenjak ini berdiri tahun 1962, ini masjid ini 1962 nih berdirinya, dari rumah kayu, dari papan nih, ya. Sudah berapa ribu orang yang duduk di sini nih. Tujuannya apa? Membawa kita semua ke surga. Betul atau betul? Untuk mencegah kita jangan masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi apa yang kita berikan terhadap orang-orang yang membawa kita dalam surga ini? Coba kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Guru mengaji kita, siapa orang pertama kali mengajar kita mengaji? Kalau dia masih hidup, pernahkah kita mendatangi dia bersilaturahim? Pernahkah kita memberikan sesuatu kepada guru kita, kepada dosen kita, kepada orang yang telah mengangkat derajat kita menjadi orang hebat? Ini yang jarang dilakukan, yang jarang dilakukan kaum muslimin dan muslimat. Ternyata kalau kita memberikan sesuatu pada guru kita, pada ulama, para ahli fikih, maka dia akan dibalas Allah berapa? 900.000 kali lipat. Maka kita dulu kalau di pondok-pondok pesantren mencium guru, cium kiai, cium buyanya. Kalau nanti sudah berhasil, dia rindu dengan gurunya, dia mendatangi guru-gurunya, dia cium. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya seumur hidup, ketika saya kemarin tahun lalu itu bulan Ramadan suluk dengan Ustaz Abu Somad di Pondok Darussalam Kabun, di keluarganya Buya Kastolani ini. Setiap kita beribadah, setiap kita tawajuh, mencium tangan mursyid kita. Di situ saya melihat Profesor Dr. Abdul Somad
mencium tangan mursyidnya. Saya ada fotonya sini, ada saya videokan nih saja. Pada dia seorang profesor, doktor, mursyidnya hanya LC, pendidikannya dari Mesir. Tapi bukan itu yang dilihat. Apa? Karena keberkahan seorang guru. Dan kita mencium tangan guru ini, berkah ilmu yang diberikan kepada kita. Setiap tawajud, kami 5 hari itu, 1 hari itu ada 2-3 kali mencium tangan guru. Oh enggak, setiap sholat 5 waktu, setiap 5 waktu mencium tangan guru. Itu dilakukan oleh seorang Ustaz Abu Somad. Sedangkan UAS seperti itu, tentu kami ngikut lagi. Malu lah kita kan, kita profesor tidak, apa tidak, hebat tidak, tapi dia sanggup seperti itu. Kenapa? Karena dia orang berilmu. Karena UAS orang yang berilmu, dia mengerti tentang agama, dia mengerti apa yang dia lakukan, maka dia mencium tangan tuan guru. Dan kita hendaknya, saudara-saudaraku sekalian, kalau masih ada guru-guru kita, silaturahimlah dengan mereka. Kalau ada rezeki, berilah mereka rezeki, ya, berbentuk pakaian, makanan, uang. Semoga berkah ilmu yang diberikan kepada kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada Maulid Nabi ini yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita melaksanakan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah beribadah? Rasulullah sebelum waktu solat dia sudah berada di masjid. Belum azan dia di masjid. Malam hari dia tahajud. Dia selalu mengaji. Dia berzikir. Dia bersedekah. Setiap ada yang sakit, yang meninggal, dia datang. Ada yang susah, dia bantu. Sudahkah kita seperti Rasulullah? Cara ibadah kita ini, sudahkah seperti Rasulullah? Rajin duduk di majlis ta'lim, 5 waktu solat di masjid. Bapak-bapak solatnya di masjid. Kalau ada bapak-bapak tidak sholat di masjid, ibu-ibu kasih telekung bapak-bapak, kasih telekung. Jika ada suami ibu yang tak mau sholat di masjid, kasih telekung atau kasih pakai rok dia. Karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Salat berjamaah. Kalau tak solat berjemaah, bapak-bapak pakai rok supaya menjadi betina, solat di rumah pakai telekung. Itu dah kasar betul satu dah. Solat di masjid 5 waktu, tak ada cerita kita ikut Rasulullah. Kadang-kadang kita malu kita lihat agama lain tu penuh rumah ibadahnya, walaupun dia seminggu sekali. Yang perempuan tu ada yang pakai yang paling bagus, itu ini pakainya. Dia pakai sanggul, bercelak, bergincu, pakai bulu mata anti apa? Anti badai, pakai selop setinggi ini, pakai parfum apa yang paling wangi baru dia pakai. Begitu mereka tu menjumpai Tuhan dia. Kita ada pakaian paling tak elok, itu kita pakai. Sendal paling tak bagus, itu kita pakai. Kenapa? Takut hilang. Takut hilang. Tapi mudah-mudahan sini tak hilang ni, Pak ya, mudah-mudahan tak hilang di sini. Saya lihat ni, kerana pengawasannya luar biasa ini di sini.
Security-nya luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang hilang. Cara ibadah Rasulullah perlu kita ikut. Kalau kita cinta terhadap Rasul, solat, tahajud. Jangan sampai bapak ibu tidak tahajud. Kadang-kadang kita malu dengan Rasul. Rasul itu sepertiga malam dia dengan ibadah. Kadang-kadang kakinya sampai bengkak, kaki sampai pecah beribadah. Ditanya Rasul, wahai Rasul, mengapa engkau seperti ini Rasul? Engkau sudah dijamin masuk dalam surga. Engkau Habibullah. Tidak ada orang yang masuk dalam surga sebelum engkau masuk dalam surga, wahai Rasul. Tapi mengapa ibadah engkau seperti ini? Apa jawab Rasul? Karena tanda aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak nikmat diberikan Allah kepadaku yang tidak bisa aku balas. Dengan cara inilah aku ingin untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Begitu Rasul itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita seorang ulama besar yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia orang alim yang tinggal dalam suatu pulau dikelilingi laut. Dia hanya beribadah. Ada pohon delima di pulau itu. Setiap hari delima itu jatuh satu. Itulah yang dia makan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, supaya aku mati dalam keadaan bersujud di hadapanmu ya Allah. Itu dia minta. Ternyata dia mati dalam keadaan bersujud. Maka Allah menyambutnya dalam surga. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, wahai malaikat, tolong kau tanyakan kepada hambaku itu, dia masuk surga karena apa? Ditanya, wahai saudaraku, apa yang menyebabkan kau masuk dalam surga? Karena amalanku, katanya. Kata Allah, bukan karena amalannya. Mengapa tidak, wahai ya Allah? Beratus tahun aku ibadah ya Allah. Setiap detik aku berzikir kepada Engkau ya Allah. Aku tidak melakukan dosa ya Allah. Kata Allah, belum seimbang dengan nikmat yang kuberikan kepadamu. Akhirnya coba timbang nikmat matanya. Nikmat mata satu aja, tolong timbang nikmat mata dengan ibadahnya. Ternyata masih berat nikmat mata. Baru dia sujud di hadapan Allah, dia minta ampun kepada Allah, bahwa sebenarnya kita masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa-apanya kita ini. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, ya Allah, tak sanggup. Itu baru mata. Coba bulu mata kita ini ya, bulu mata anti badai ini, mau tak panjang nih Bu? Tak panjang kan? Siapa yang menyetop pertumbuhan bulu mata kita? Allah. Coba bulu mata ini seperti rambut panjang. Macam mana kita melihat? Dari sana aja. Bulu hidung panjang tak? Panjang, tapi tak begitu, pertumbuhannya sedikit. Coba bulu hidung tumbuh seperti rambut. Mampus. Bulu ketiak panjang tak? Panjang, tapi terbatas pertumbuhannya. Coba seperti rambut tumbuhnya.
Mampus. Seminggu sekali ibu sibuk mencukur. Seminggu sekali. Dari pertumbuhan rambut aja tak sanggup kita membalas nikmat Allah. Belum rambut-rambut yang lainnya. Tak perlu saya jelaskan sini, malu kita. Kalau sempat seperti rambut semua dibikin Allah panjang tumbuhnya, apalagi tak ada kerja lain kita sudahnya laku tukang pangkas semua. Menerima pangkas bulu ketiak, menerima pangkas rambut kepala, menerima pangkas bulu mata, menerima pangkas dan lain-lain. Sibuklah orang tukang pangkas, ya tak? Kayalah dia. Tapi Allah Maha Besar, semua diatur pertumbuhan. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Rasul tiap malam tahajud. Jadi kalau ada kita tak tahajud sekarang ini, siapa kita? Rasul tidak, Nabi tidak, ulama tidak, orang keramat tidak. Tak mau salat tahajud, tak mau minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau menangis atas dosa-dosa kita selama ini. Siapa diri kita? Hebat pula kita dari Rasul lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang belum salat tahajud, mulai malam ini ayo, mulai dari 2 rakaat. Nanti sudah agak dah terbiasa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat yang terbaik itu. Tak bisa ayat panjang, ayat pendek. Apa yang paling pendek? Inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Tak apa lagi itu, mati dah lagi. Tak ayat panjang okeylah. Yang pendek tak juga hafal. Boleh kami itu terus tak? Boleh. Siapa yang bilang tak boleh? Boleh. Tapi kalau ada yang panjang lah. Jangan itu terus, malu kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan salat tahajud, kerana sesungguhnya salat tahajud itulah yang akan mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang terpuji, tempat yang terpuji. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu kita sebagai umat Muhammad, maka kita diminta untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ini selalu Bilal ini, sebelum azan Bilal mengumandangkan ini. Jadi sebaiknya Bilal kita jangan lupa untuk membacakan ayat ini. Sekarang Bilal yang modern tak mau lagi, ingin cepat aja dia. Jangan, tetap ini kita biasakan ini. Karena di kampung-kampung kita dulu, guru-guru kita dulu mengajarkan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barulah azan. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah dan malaikat berselawat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan berikan ucapan salam yang mulia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti itu perintah atau tidak itu? Perintah, berarti itu ibadah. Kalau kita, kata Rasulullah, satu kali kamu berselawat kepada aku, maka Allah berselawat kepadamu 10 kali, dan Allah mengampuni dosamu 10 dosa dan meninggikan derajatmu sebanyak 10 derajat.
Tapi mengapa kita malas untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Siap masak asam pedas, sambil memasak berselawat, sambil menyuci berselawat, sambil nyetir mobil berselawat sampai ke kantor dengan selamat, sambil menidurkan anak. Masih ingat kita ibu-ibu emak kita menyanyikan kita dulu ketika tidur? Saya masih mendengarkan adik saya yang paling kecil, karena jauh jarak saya, dia menyanyikan adik saya dengan bersenandung, dia berzikir, dia berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oh, tidurlah anak. Begitu mak kita dulu menyanyikan, ibu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum juga tidur anak ini, udah 2 botol susu dah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 5 botol susu tak juga tidur. Datang cubit lagi. Nak ambil kau tu. Datang cubit lagi kan. Sudah berselawat, sudah berzikir, sudah bersenandung, tak tidur juga. Tapi begitulah dulu orang tua kita mengajarkan kita. Kita ditidurkan dengan selawat, ditidurkan dengan berzikir, ditidurkan dengan bersenandung dengan nasihat. Bersenandung tu nasihat, bu. Kalau dah besar nak jadi anak yang soleh, oi anak, berbaktilah kepada orang tua nak. Oi, nasihat. Dia berselawat. Bukan seperti orang tua sekarang nyanyikan anaknya, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Mampus anak kena racun. Kena racun anak tu. Yang tidak-tidak aja. Yang diucapkan ibu adalah doa. Tolong ingat itu. Kalau ibu marah-marah anak, jangan sumpah dia, jangan sebut nama binatang, tapi marahlah yang baik-baik. Sebagaimana ibu dari Imam Masjidil Haram, Surais, ketika jahat anak ni nakal, ya Allah degilnya kau nak, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram lah kau naknya, kata. Udah besar jadi imam Masjidil Haram dia. Jadi kalau marah kepada anak, jangan yang negatif, jangan sebut kebun binatang, tapi marahlah dengan sebutan yang baik. Ya Allah, bertuahlah di kau nak, bertuahlah kau nak. Bertuah anak kita besok. Jangan memaki, jangan menyebut nama syaitan, nama jin, itu paling tak boleh. Karena ucapan seorang ibu adalah doa.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita kepada Rasulullah adalah dengan berselawat kepada beliau. Karena kata Rasulullah, orang yang banyak berselawat kepadaku, maka dia akan berjumpa denganku di sungai Kautsar, di danau Kautsar, di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berjumpa Rasulullah, perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan pelik berselawat. Kalau ada berselawat satu hari 3 kali, 7, 10, 100, pelik berselawat tu. Beribu-ribu kali bu berselawat itu. Ya beribu kali. Saya mengasih tips yang terakhir, saya mengasih tips satu ini kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Yang pertama saya bercerita, ada seorang yang rajin berselawat, tapi dia mengeraskan suaranya, dizaharkannya. Jadi lewat orang kafir. Bukan orang kafir, orang Islam. Tapi dia marah. Kau kalau berselawat, jangan kau bising kau. Diam aja lah, bising mengganggu. Tak peduli orang ni, dia berselawat terus. Sekali 2 kali diingatkan, tak peduli dia. Dia tetap berselawat. Akhirnya geram orang ni, diguntingnya lidah orang. Jatuhlah lidahnya ke tanah. Jatuh ke tanah. Menangislah dia, menjerit kesakitan. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, berkat aku berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, ya Allah, kembalikanlah lidahku ya Allah. Bersatu balik lidah. Doa orang yang berselawat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah, kata Rasulullah, kecuali didahului dengan selawat. Tolong ingat itu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua di Bandung. Waktu itu setiap minggu ada selawatan dari rumah ke rumah masyarakat di sana. Dari pindah rumah ke rumah. Jadi ada menjual gorengan, tak laku-laku jualannya. Dilihatnya ada orang selawatan, dia nongkrong lah di depan rumah orang selawat itu. Akhirnya laku gorengannya. Kemana ada selawatan dia pergi, pindah-pindah lah. Laku jualannya. Akhirnya dia sendiri ikut dalam grup selawat itu, jemaah selawat itu. Dia ikutlah berselawat. Setelah selesai selawat, baru dia menjual gorengannya. Dia semakin kaya, semakin kaya. Akhirnya dia menawarkanlah, bulan depan aku menawarkan di rumah akulah lagi selawat. Oke, kata ketua. Sampai harinya dia masaklah, siapkan masakan, siap minuman. Karena orang ramai mau datang. Ternyata satu orang tak datang. Tak ada satu orang pun datang. Orang tak mau datang kenapa? Ini yang mengundang ni, yang jual goreng ni, pasti tak enak ni makanan dia masak ni. Tak ada yang datang satu pun. Sedih lah orang ni. Akhirnya lah, tak apa-apalah dek, kata suaminya, kita bungkus sajalah, kita bagi-bagi pada tetangga. Ketika membungkus itu datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai orang datang, tapi tak kenal siapa ini yang datang ini. Pakai jubah putih semuanya, pakai sorban, pakai jubah putih, penuh rumah tu. Ini benar-benar terjadi nih di Bandung, di Bandung Selatan, daerah laut. Udahlah, selawatan seperti biasa, makan. Ketika pulang, berangsur-angsur pulang, satu orang ketika mau mencari sendalnya, bertanyalah rumah ni, Pak, boleh saya bertanya? Boleh. Saya satu pun tak ada kenal Pak dengan rombongan yang selawat malam ini. Yang biasa berselawat dengan saya itu bukan ini orangnya. Bapak dari mana? Dari kampung mana? Senyum dia. Kami dari suatu daerah yang jauh. Tapi Bapak jangan berhenti berselawat ya.
InsyaAllah kehidupan bapa akan sejahtera. Habis itu yang pakai jubah putih tadi semua hilang, tak nampak dia berjalan lagi, semua hilang. Ditanyakan itu kepada ulama, siapa itu? Ternyata itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya menghadiri setiap pengajian-pengajian yang memuji, yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu menjadi orang kaya raya yang penjual gorengan ini tadi. Ini benar-benar terjadi. Yang ketiga, kawan saya seorang pengusaha, dia dapat proyek di daerah timur. Orang Riau, orang Pekanbaru, dia asal dari Inhil. Proyeknya memang kerak, sudah hampir one prestasi. Pinjam modal ke sana tak dapat, semua tak dapat, udah prestasi lah dia. Akhirnya ada yang menyarankan, dah pergilah ke Kalimantan Selatan, ada jumpa ulama di sana, di Kalimantan Selatan, orang Banjar ya. Ini tolong diingat, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan semuanya. Diajarkan satu malam berselawat kepada Rasulullah 7.000 kali. Selawat yang pendek saja. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Cepatlah ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 7.000 kali. Pakai yang tasbih yang elektrik ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi sebelum itu solat tahajud, ada doa-doa lain yang dibacakan, zikir dan lain-lain semuanya. Terakhir dengan selawat, minta kepada Allah apa hajat kita. Maka malam ketiga dia bermimpi jumpa seorang orang tua yang ganteng pakai jubah di warung. Mau kemana nak? Saya mencari orang meminjamkan uang kepada saya pak. Oh iya, insya Allah besok ada yang menelpon engkau dari Jakarta meminjamkan uang ya. Terus berselawat nak ya, jangan pernah berhenti berselawat. Iya pak. Besok pagi datang telepon dari Jakarta, dari kawannya, kabarnya kok kurang modal ya, dah berangkat ke Jakarta. Langsung kita pinjamkan modal, selesailah proyeknya tadi. Padahal sudah hampir mangkrak. Yang ketiga, yang keempat, cerita terakhir saya ketika saya mempraktekkan pada malam ketiga. Ibu-ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu lampu remang-remang di kamar saya, maka ada yang memeluk saya. Wangi, sangat wangi orang yang memeluk saya itu. Maka air mata saya bercucuran. Saya yakin bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya guru saya, itulah dia. Ya Allah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya menghimbau kepada kita semua, jangan pernah berhenti berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika ingin berdoa, dahului dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semua hajat, semua problem, semua masalah selesai, akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi pada tahun ini, kita menjadi umat Muhammad yang semakin cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan semua kebiasaan oleh Rasulullah, dan jangan lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, dan kita tutup dengan doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Sesungguhnya betapa banyak dosa yang telah kami lakukan selama ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa banyak dosa kami ya Allah, betapa banyak perintahmu yang belum kami lakukan ya Allah, tapi justru banyak laranganmu yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, maka jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayang kami sewaktu kecil. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, kami bermohon kepadamu, Engkau jadikanlah kami sebagai anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami ya Allah, yang selalu membuat mereka berbahagia dan tersenyum ya Allah, sampai akhirnya Engkau menjemput orang tua kami yang tercinta ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, Engkau lapangkanlah kuburannya ya Allah, Engkau terangilah kuburannya ya Allah, Engkau tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh ya Allah, dan Engkau jadikanlah kuburannya sebagai Raudatul Jannah ya Rabb. Ketika pada saat sekarang ya Rabb, Engkau menyiksa orang tua kami dalam kubur ya Rabb, kami sebagai anak bermohon kepadamu ya Allah, hentikanlah siksaan itu ya Allah.
Hentikanlah siksaan itu ya Allah. Hentikanlah siksaan itu ya Allah. Karena kami tidak tega ya Allah menyaksikan orang yang sangat kami sayang Engkau siksa ya Allah. Menyaksikan orang yang sangat berjasa dalam hidup kami Engkau siksa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami belum dapat membalas segala bakti, segala kebaikan orang tua kepada kami ya Allah. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari dengan susah payah ya Allah. Ketika melahirkan kami ya Allah, ibu kami menjerit kesakitan ya Allah. Tumpah darahnya ya Allah, putus uratnya ya Allah. Menangis kesakitan ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah. Kemudian kami dibesarkan ya Allah, diberikan air susu yang terbaik, makanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, pakaian yang terbaik ya Allah, sehingga kami menjadi orang yang berguna. Begitu juga ayah kami ya Rabb, siang malam mencari rezeki ya Allah. Hitam kulitnya ya Allah, keriput keningnya ya Allah, tidak peduli siang malam mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya ya Allah. Tapi ya Rabb, kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami tidak bisa untuk membalas semua kebaikannya ya Allah. Kami yakin ya Rabb, apapun kami lakukan tidak seimbang dengan jerih payah dan pengorbanan orang tua kami ya Allah. Darah yang mereka korbankan ya Allah, cucuran keringat mereka yang luar biasa membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya doa dan pinta inilah kami persembahkan kepada Engkau ya Rabb, untuk menolong orang-orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, dan berikan kesehatan kepada orang tua kami yang masih hidup ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikanlah istri, suami, anak, cucu dan keturunan kami orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Jika ada di antara kami, di antara orang tua kami, istri, anak, kemudian cucu dan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dalam keadaan sakit ya Allah, angkatlah semua penyakit itu ya Allah. Angkatlah semua penyakit itu ya Allah. Angkatlah semua penyakit itu ya Allah, agar kami bisa beribadah dan bekerja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau bukalah pintu rezeki untuk kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang dililit hutang ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Rabb, Engkau berikanlah kami rezeki agar kami bisa membayar seluruh hutang-hutang kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan kami memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bermohon kepadamu ya Rabb, Engkau jadikanlah kami sebagai umat Muhammad yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengikuti baik fi'li, qauli dan semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jika tuan pergi bertawaf, sekali-sekali bawalah para mu'allaf. Jika ada salah dan silaf, mohon hamba diberi maaf. Wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.